Jadi Al-Mahdi dari zuriat Rasulullah. Maka menghormati mereka, kita khawatir jangan-jangan dari zuriat ini ada keturunan Rasulullah yang menjadi Al-Imam Al-Mahdi. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam At-Tabarani, Al-Kalabazi, dan lain-lainnya, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah zuriatku karena engkau cinta kepadaku. Jadi bukan karena dirinya, tapi karena di dalam dirinya ada warisan Rasulullah SAW. Dan Bapak Saudara makanan Allah, kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada dua pewaris. Satu pewaris ilmu Rasulullah, yang kedua pewaris nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu para sayyid, ya, para sadah, itu mereka beban mereka lebih berat dari kita. Karena mereka kalau dosanya itu digedein. Satu tapi gede hitungnya. Kenapa? Mereka membawa darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti para sayyid Habib ini tidak ada dosa. Mereka ada dosa. Sama kayak kita persis. Yang nggak belajar ya nggak jadi ulama. Yang dagang ya jadi pedagang. Yang sekolah, yang berpolitik jadi politisi. Sama kayak manusia biasa, perbedaannya dia dipilih Allah menjadi zuriat Rasulullah SAW. Kita bukan. Gitu ya. Karena kita bukan zuriatnya dari sisi nasab, maka carilah nurnya dari sisi ilmu. Bapak Saudara yang makan Allah, insya Allah sampai Isya nanti kita akan membedah hadis-hadis mengenai Al-Imam Al-Mahdi, terutama setelah Daulah Al-Minhajin Nubuwah berdiri. Sekedar mengulang untuk merefresh karena mungkin kebanyakan pengajian di sini ya. Bener ya. Sebelum terjadi khuruj Dajjal, keluar Dajjal, apa yang terjadi? Terjadi fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya kekacauan. Dan ulama kita, saya berdiskusi, belajar juga kepada ulama uqala yang ahli akal, intelektual, ulama-ulama ahlul qulub, ahli-ahli qalbu, ahli rohani. Mereka hampir sepakat, kecuali yang qalbunya terhijab, masih sibuk ngurusin Abu Hurairah, masih mempertanyakan Khadijah, nggak ada kemajuan spiritual dan intelektual, nggak ada persiapan ke arah sana. Padahal dunia sudah sedemikian rupa, masih sibuk membicarakan ini dan itu, mengkritisi sahabat, mempertanyakan sebagai sosok atau sebagai institusi. Saya agak kecewa dengan pengajian itu ya. Padahal kita berharap tadinya dia sudah membawa simbol-simbol tasawuf. Karena kebangkitan umat itu salah satunya kebangkitan rohani, dan itu pasti dalam tasawuf. Tapi Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi punya dua kitab, Al-Farqu Bainal Firaq, lalu Usuluddin. Beliau mengatakan di kitabnya, akidah yang kotor, yang kelabu, yang rusak tidak akan pernah nyatu dengan tasawuf yang bening. Oh, dia ahli khalwat, itu urusan dia. Berarti khalwatnya bukan ma Allah. Masih sibuk ya. Kalau kita mempertanyakan sosok Abu Hurairah, maka ada 5.000 hadis yang akan dibuang. Apakah Imam Bukhari bodoh? Apakah Imam Ahmad bodoh? Apakah Imam Syafi'i bodoh? Apakah ulama-ulama ahli hadis dari masa ke masa mereka bodoh? Sehingga kemudian tidak mengerti siapa sosok Abu Hurairah lalu dipertanyakan sekarang. Ya. Kita agak kecewa besar dengan sikap seperti itu ya. Perdebatan itu pernah muncul dulu tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an di Mesir. Ketika muncul kelompok namanya Inkarus Sunnah. Apa nama kelompoknya? Inkarus Sunnah. Dulu ada tokohnya namanya Abu Rayah.
Abu juga, Abu Hurairah. Dan dia menuduh Abu Hurairah itu cuma seorang pemalsu hadis. Masa 3,5 tahun bisa hadis lebih banyak daripada Ali, lebih banyak daripada yang lain. Belum lagi nanti mereka mengatakan hadis Abu Hurairah adalah produk politik. Macam-macam lah ya. Kul ma syi'ta, katakan yang kamu mau ya. Kita sudah punya panduan dari dulu. Bahaya nggak? Hadis Bukhari itu kalau nggak diulang-ulang itu 4.000 sampai 5.000 tanpa pengulangan. Abu Hurairah jika dikumpulkan semua riwayatnya sahih dan hasan dan dhaif sekitar 5.000. Kalau kita pertanyakan Abu Hurairah, gimana nasib hadis-hadis ini? Wacana tapi dijadiin pengajian, itu jadinya. Maka saya mengimbau kepada para dai, diri saya sendiri, jangan jadikan wacana bahan pengajian ya. Jangan jadikan wacana pemikiran di kampus dibawa ke mimbar yang suci. Kasihan jamaah, kasihan umat. Dan Rasulullah SAW melarang untuk memperolok-olok sahabatnya. Ada yang lebih tinggi, katanya sufi, katanya bertasawuf, mengajarkan kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa di zikir dia lebih banyak dari Abu Hurairah? Abu Hurairah zikir setiap malam 12.000. Antum lihat kisahnya, dan itu riwayatnya sahih. Saya kecewa berat lah ya. Semoga beliau memperbaiki di masa depan ya. Amin ya. Kita nggak ada kebencian dengan seseorang, tapi kalau dia membenci sahabat Nabi, maka dia layak dibenci ya. Tapi jika itu sebuah kekeliruan, ya semoga dia perbaiki ya. Baik, kita masuk ke hadis. Ini hadis Imam Abu Daud ya, bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah akhir zaman, dan itu panjang. Puncaknya ada 2, muncul Dajjal, dan terakhir nanti ada lagi Ya'juj dan Ma'juj. Yang kita bicarakan dari kemarin adalah Dajjal keluar dan setelah Dajjal dibunuh. Tadi saya katakan kami dialog dengan ulama-ulama ahlul qulub, ulama-ulama intelektual, dan mereka cenderung mengatakan apa? Bahwa virus-virus yang berkembang belum lama ini itu adalah pertanda awal dari fitnatut Dajjal. Secara kedokteran silakan katakan ahli kedokteran, secara politik silakan, bisnis silakan. Saya membicarakan sisi yang lain. Kalau dokter boleh berbicara sisi dia, kenapa saya nggak boleh berbicara sisi saya? Ya, mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengatakan, Ustadz ini dongeng. Kita butuh sesuatu yang real ya. Ini juga ada hadisnya. Kita punya data. Sebelum ilmu kamu ada, hadis ini sudah ada. Sebelum ilmu kedokteran, politik, bisnis semua ada, ilmu ini sudah ada. Ya, jangan terlalu sombong lah. Kemudian mengatakan orang yang berbeda faham, beda pandangan dengan kita, kemudian dongeng, ya. Ini kita tampilkan hadisnya. Ini flashback sebentar ya. Jadi mereka kemudian menganggap inilah. Nah, kalau di Yaman ada namanya Syekh Al-Habib Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni. Ini salah satu ulama intelektual yang punya pendekatan ilmu namanya fikih tahawulat. Fikih tahawulat itu ternyata nggak jauh berbeda dengan apa yang kami diskusikan lama dulu dengan kawan-kawan kami di Indonesia juga. Bahwa belajar Islam itu 4. Fikih berdasarkan hadis Imam Muslim yang akan kita nanti baca di pertemuan pertama nanti pada Isya ya, jam 8 atau jam 8 nanti kita lihat waktunya. Mungkin teman-teman mau makan dulu pada Isya, jam 8 kita balik ya, insya Allah. Jadi beli kitab Sahih Muslim belum? Buat nggak ngaji sampai jam 10 tuh? Ya, antum nampung doang masa nggak mau? Aneh belajar 15 tahun. Ya, masa nampung doang nggak mau? Ya.
bagi yang ada waktu. Syekh Al-Adni mengatakan ada ilmu fiqih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Lalu beliau menyebutkan ilmu eskatologi. Eskatologi ini fikih akhir zaman. Ya. Sama dengan penemuan kita, cuma saya menyebutnya dengan istilah yang berbeda, ya. Fikih akhir zaman ini saya bagi dua. Jadi kalau beliau 4, saya jadi 5. Fikih akhir zaman itu pertama, gerakan apa yang akan kita persiapkan menyongsong akhir zaman. Maka disebut harakah. Ya. Lalu tujuannya sampai kemana? Tujuannya itu yang kelima. Yang Nabi sebut summa yakunu, ya. Selalu setelah itu ada daulah, kekuasaan ala minhajin nubuwah, dalam manhaj kenabian. Itu. Jadi fikih akhir zaman saya baginya 2, harokah. Harokah ini pergerakan. Bergerak tuh berarti nggak boleh diam toh. Karena sekarang zamannya alhamdulillah masih belum zaman perang militer, kita nikmati. Sekarang perang apa? Perang opini nggak? Ya, ada yang ngajak saya debat kemarin kan? Nggak datang-datang, perang aja dia di YouTube. Maka kita katakan ke depan kami tidak akan lagi mau menerima tantangan kalian. Cemen, ya, nggak akan saya terima lagi. Kita sudah sediain waktu, banyak aja alasannya. Malah memanfaatkan oknum polisi. Malah kita disalah-salahin di situ. Ya salam. Jangan-jangan Anda terpapar, Pak Polisi. Ya, semoga Pak Polisi yang lain tidak terpapar ya. Amin. Semoga yang ngurus bangsa ini, yang jaga bangsa ini aman kolbunya, aman akidahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu bagi saya sangat menyakitkan sebenarnya. Ya. Bukan menyakitkan kita dendam, tidak. Loh kok gitu amat ya? Ya. Ramainya di YouTube. Di depan kita nggak ada satupun. Ramai doang. Dia kira dengan membuat framing, begitu orang percaya. Orang kan bisa buat framing baru. Tapi saya bukan mau mengatakan itu, saudara-saudara yang melakukan Allah. Sekarang perangnya perang media. Ya, maka saya mengimbau para asatiz ahlus sunnah yang moderat, yang kolbunya bening, akidahnya lurus, bertasawuf. Ayo, antum isi ruang kosong di YouTube itu. Maka kita jauh-jauh hari udah ngomong ke teman-teman di MRPJ, ayo semua pengajian kalau bisa di live kan. Kalau ada salah nanti ya di private. Kalau yang aneh-aneh private. Yang penting di live kan dulu, ini syiar kita. Maka kita juga selektif ketika untuk memilih seorang dai yang akan mengajar, muallim yang akan mengajar di tempat duduk ini. Tempat duduk ini suci Pak, tapi yang duduk di sini belum suci. Saya bukan orang suci. Kita hanya sedang berlatih. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ke depan ini perangnya perang apa? Opini. Nanti beberapa ustadz sok-sok cuek, sok intelektual ngomong, ngapain ente masih ngurusin yasinan, belain hujah yasin, zikir jamaah, tauhid 3, sifat 20, untuk apa 3 zamannya? Itu saya dengar 20 tahun lalu di sini. Yang ngomong seorang ustadz kepada saya, ente kau usah pikirin itu, 20 tahun lalu Pak. Kita kira kalau sudah ketemu di MUI, sudah debat terbuka di masjid, selesai masalah. Ternyata tidak. Mereka tidak ada mundur. Mereka maju terus. Terus antum diam. Mereka mengisi kekosongan itu. Termasuk masjid ini dulu. Ya, dulu masjid ini diklaim masjid mereka dulu ini. Alhamdulillah pengurusnya sadar. Atau masih ada pengurus yang belum benar. Ya, masih belum sadar maksud saya. Sudah begini modelnya belum paham juga. Udah begini gawatnya belum paham juga. Mereka banyak gebrak meja loh depan Said Agil Al-Munawar, guru kita. Itu zuriat Rasul loh. Ternyata mereka emang nggak percaya zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua saja nggak boleh saya gebrak Pak. Ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dia ada perkara yang emang sisi manusiawinya.
Ini beliau berbicara baik di sini, di masjid ini. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal sekarang sudah bisa dideteksi. Satu, tidak percaya zuriat Rasulullah SAW. Hati-hati ya Tom ya. Kalau punya ustadz gak percaya zuriat Nabi, hati-hati itu dia. Semoga dia berubah sebelum saatnya terjadi. Kenapa? Ini hadisnya yang mau kita baca. Al-Mahdi minni. Ya. Al-Mahdi itu dari keturunanku. Al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari itrahku. Min waladi Fatimah. Dari zuriat Fatimah. Ini hadisnya. Kita crop coba. Lihat jelas ya. Ini nomor hadisnya. Ini nomor hadisnya ya. 4284. Ini namanya sanad. Ahmad ibn Ibrahim, ini sanad namanya. Jadi hadis itu tidak langsung didapat oleh imam dari Nabi. Si imam ini berguru juga kepada seseorang atau banyak orang. Maka kalau kita ikut sunnah Nabi, wajib punya guru. Karena imam pengamal dan pengumpul sunnah ini berguru. Tapi kata kawan kita sekarang, gak boleh ikut ustadz, gak boleh ikut imam, gak boleh ikut kiai. Langsung saja kepada, nah ini saya ulang-ulang terus Pak. Karena mereka mengulang-ulang di luar sana, kita ulang lagi di sini. Kita bersihkan cara berpikir begitu. Kita riset ulang. Itu brainwash. Ikut Allah saja. Ikut Rasul saja. Kita tanya, gimana cara ikut Rasul? Baca Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud. Ini yang saya bawa namanya Sunan Abu Daud. Kitab hadis ketiga di bawah Bukhari, Muslim. Ini Sunan Abu Daud. Kawan Imam Bukhari dalam berguru. Ini mereka sepengajian. Bedanya, Sahih Bukhari lebih mentareng aja daripada Sunan Abu Daud. Cuma mereka punya kriteria masing-masing dalam bab Sahih. Mereka berguru. Siapa guru dia? Ahmad ibn Ibrahim itu gurunya. Dari Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi, qala hadatsana Abdul Malih, terus sampai ke an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah ini istri Rasulullah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi, Imam Mahdi itu min itrati. Kenapa Nabi nggak perlu nyebut imam? Ya beliau Nabi, imam mah di bawahnya, nggak perlu ada kata imam. Ya, kita yang perlu menyebut kata imam sebagai respect kepada beliau. Al-Mahdi itu min itrati. Apa arti itrah? Terah. Udah jadi bahasa Indonesia? Al-Mahdi itu terah, dia terahku. Terahnya Rasulullah min waladi Fatimah. Ini khusus. Keturunan Rasulullah hanya lewat Sayyidah Fatimah. Maka yang ingkar kepada keturunan Rasulullah berarti dia ingkar kepada Imam Al-Mahdi. Di akhir zaman ini mempercaya Al-Mahdi itu adalah rangkaian dari kesahihan percaya kepada hari akhir. Maka kalau nggak percaya kepada Imam Mahdi, bisa dipertanyakan percayanya kepada hari akhir. Jadi wajib atau enggak? Jadi percaya terhadap hari akhir, di dalamnya ada tanda-tanda kiamat. Salah satunya khurujul Mahdi, munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Ini hadisnya. Berarti mulai hari ini hormat nggak sama zuriat Nabi? Hormat. Tapi manusia biasa, mereka manusia biasa. Karena di darahnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habaib itu sebenarnya gelar tinggi. Setiap yang lahir itu gelarnya Sayyid. Cuma sama kita udah muka Arab aja, punya fam lagi, langsung panggil Habib. Enggak. Yang berhak dipanggil Habib sebenarnya adalah zuriat yang alim dan dia punya murid. Dicintai oleh murid-muridnya, dicintai oleh orang sekitarnya. Disebut dengan Al-Habib. Ya. Itu sejarah Al-Habib. Kalau enggak cukup namanya Sayyid. Ya. Sayyid Aqil Munawwar sampai sekarang tidak menyebut dirinya Al-Habib. Padahal beliau Al-Habib. Guru kita. Beliau menyebut dari ayahnya disebut As-Sayyid. Ya. Di Indonesia turunan Rasulullah sudah sangat banyak.
Ada Asy-Syarif Hidayatullah, itu keturunan Rasulullah, tapi jalur Hasan. Ada Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi, itu di Tuban. Anaknya Sunan Ampel, lalu anaknya lagi namanya Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan lain-lain. Itu masih keturunan zuriat Rasulullah SAW. Yang murni orang Jawa, Nusantara, sepertinya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga itu. Wallahu alam. Itu penemuan kita sementara. Barangkali ada penemuan lain. Wallahu alam. Ya. Jadi Al-Mahdi dari zuriat Rasulullah. Maka menghormati mereka, kita khawatir jangan-jangan dari zuriat ini ada keturunan Rasulullah yang menjadi Al-Imam Al-Mahdi. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam At-Tabarani, Al-Kalabazi, dan lain-lainnya, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah zuriatku karena engkau cinta kepadaku. Jadi bukan karena dirinya, tapi karena di dalam dirinya ada warisan Rasulullah SAW. Dan Bapak Saudara makan Allah, kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada dua pewaris. Satu pewaris ilmu Rasulullah, yang kedua pewaris nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu para sayyid, ya, para sadah. Itu mereka, beban mereka lebih berat dari kita. Karena mereka kalau dosanya itu digedein. Satu tapi gede hitungnya. Kenapa? Mereka membawa darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti para sayyid Habib ini tidak ada dosa. Mereka ada dosa. Sama kayak kita persis. Yang nggak belajar ya nggak jadi ulama. Yang dagang ya jadi pedagang. Yang sekolah, yang berpolitik jadi politisi. Sama kayak manusia biasa. Perbedaannya, dia dipilih Allah menjadi zuriat Rasulullah SAW. Kita bukan. Gitu ya. Karena kita bukan zuriatnya dari sisi nasab, maka carilah nurnya dari sisi ilmu. Ini hadisnya. Hadis ini sahih ya. Oke. Ini satu riwayat. Di riwayat berikut Al-Mahdi minni. Ya, ini mulai masuk ke intinya sebenarnya. Imam Mahdi itu keturunanku. Al-Mahdi artinya yang diberi guidance, hidayah. Hidayah itu turunnya kemana? Ke kalbu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah hidayahi kalbunya. Allah hidayahkan. Orang yang dapat hidayah namanya Mahdi. Maka pengikut Imam Al-Mahdi namanya Al-Mahdiyin. Ya? Apa nama pengikutnya? Al-Mahdiyin. Oke. Kelihatan Al-Mahdi. Kelompok pengikut dia disebut dengan Al-Mahdiyin. Ya. Apa arti Al-Mahdiyin? Orang yang kolbunya diberi petunjuk oleh Allah. Berdasarkan surat Taghabun tadi, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah guidance kolbunya. Maka siapakah kriteria Al-Mahdiyin ini? Satu, dia mukmin. Ya, mukmin. Satu. Mukminnya tidak hanya dengan mulut, tapi dia bergerak dengan kolbunya. Maka dia ahlul qulub, ya, ahli kolbu. Kolbunya hidup. Karena hidayah turunnya ke dalam kolbu. Hidayah nggak turun ke sini, Pak. Maka bisa jadi orang tamat pesantren nggak dapat hidayah, apalagi di luar pesantren. Orang tamat UIN aja bisa liberal, apalagi antum. Jangan dibalik. UIN liberal sesat. Kalau tamat UIN bisa sesat, antum gimana ceritanya? Jangan dibalik. Ini logikanya sekarang dibalik. Karena mungkin ada kecemburuan dari orang tamat universitas yang sana. Mereka nggak mau, ya,
Gak mau ditinggal oleh jamaahnya atau pengen menghancurkan pamor ulama yang tamatan UIN IAIN. Gimana caranya? Tuduh aja UIN IAIN liberal. Tuduh aja itu murtad. Biar jamaah ngaji ke dia, kan gitu jadinya. Biar umat tidak ikut. Begitu. Itu sudah bagian dari dajajilah, pembohongan, pembuatan opini yang tidak benar. Kalau di kampus UIN orang masih bisa keliru, padahal di situ diskusi keagamannya tiap hari, kira-kira antum yang nggak ngaji kitab gimana? Itu lebih gawat lagi. Jangan dikira pemikiran begitu cuma ada di sini. Ummul Qura banyak, di Madinah ada. Antum kan nggak suka sama orang yang aneh-aneh dikit. Padahal kadang aneh itu ada yang benar loh. Karena Nabi mengatakan ghuraba, ya. Orang-orang aneh itu bagus malah. Aneh itu bukan penampilan. Aneh itu adalah kebeningan kolbu di saat semua kolbu kotor. Ini malah sibuk di baju, sibuk di celana. Itu gagal fokus namanya. Sibuk itu di kolbu ini, karena yang tidak berubah dari dulu adalah guidance di kolbu. Kalau pakaian berubah, karena budaya berubah. Dulu Rasulullah pakai sarung. Antum sekarang pakai celana. Ada yang pakai gamis. Emang Rasulullah pakai gamis begitu? Kan enggak juga. Rasulullah pakai sarung, pakai baju atas, terus kemudian pakai jubah luarnya. Itu budaya di zaman Rasul. Mungkin nggak cocok di zaman kita. Silakan pakai celana, nggak apa-apa. Tapi saya ingin mengikuti sarungnya Rasulullah. Kami ngaji kepada Syekh Abdul Razak Al-Aswad, ya, dari Aleppo. Dia lihat saya dan teman-teman saya pakai sarung. Apa kata beliau? Enta talbas ma yalbashu Nabi, libas qadim. Pakaianmu pakaian Nabi beneran. Kenapa? Saya bingung. Ini pakaian kiai kami nih, Syekh. Bukan, dia bilang gitu. Nabi itu yalbas al-izar. Nabi menggunakan sarung. Cuma kan nggak cocok Pak ngampus pakai sarung. Ya, ntar nasibnya kayak saya lagi pernah makir di kampus pakai sarung, mau disetrap kita sama security-nya, ya, nggak tahu dia kalau kita dosen di situ, nasib pakai sarung ke kampus. Itu seumur-umur saya sekali datang tuh kampus pakai sarung. Padahal dulu anti sarung, kemana-mana pakai celana, karena di tempat saya dulu nggak biasa orang pakai sarung, pakai celana aja kemana-mana. Sekarang dapat hadis sarung itu pakai sering-sering, ya. Alhamdulillahirabbil. Jadi yang disebut Al-Mahdi ini dia percaya. Percaya itu bisa nggak setengah-setengah? Saya percaya tapi dikit, nggak bisa begitu. Percaya itu nggak ada hubungannya dengan cocokologi. Ya. Inilah rahasianya. Kenapa Allah samarkan dari manakah Al-Mahdi keluar? Supaya orang-orang yang palsu-palsu nongol sebelum waktunya. Dan Nabi sudah mengatakan begitu, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun di zamanku, abadku, lalu abad setelahku, lalu abad setelahku. Setelah itu apa kata beliau? Akan muncul orang yang bersaksi sebelum bersumpah, yang bersumpah sebelum bersaksi. Dan sekarang muncul. Nanti lihat aja Pak, 2000 berapa ya, nanti ada lagi virus, orang tegang lagi sedunia, muncul orang-orang stres ngaku Al-Mahdi. Al-Mahdi nggak perlu ngaku, dia sudah Al-Mahdi dari lahirnya. Dia tidak menjadi Al-Mahdi karena dibayat orang, dia sudah Al-Mahdi sebelum dibayat. Tapi Allah sembunyikan dia, karena ada kata kunci nanti di sini. Dan beliau adalah orang yang percayanya sangat kuat. Kepercayaan imannya sangat dahsyat. Mukmin itu sempurna, tapi dia keep dalam-dalam di dalam kolbunya. Di dalam kolbu itu, maka dia balut. Disitulah Allah menggaidennya. Kalau gerak kolbu beda nggak dengan gerak ini? Kalau ini maunya on time, perfeksionis, ya nggak? Ini gaya ini Pak, ini angkuhnya otak kita. Kita maunya perfeksionis. Gerakan terus begini. Harus buat strata pergerakan,
kurikulum pergerakan. Itu ini maunya. Kalau kolbu kan nggak begitu. Kalau kolbu, dia bermula dari kebeningan kolbu yang terpancar dari ruh. Ruh itu hembusan dari Allah. Disitulah Allah mengirim kalam-kalamnya. Maka kolbu nanti dapat hidayah. Yahdi qalbah. Berarti di belakang ilmu kolbu, ilmu apa? Ilmu ruh. Inilah pencirian Al-Mahdiyin. Dan maka kelompok Al-Mahdiyin itu nanti, penciriannya mereka menguasai ma'rifatur ruh. Mengetahui ilmu ruh. Oh, sekarang banyak tuh di YouTube ilmu ruh. Ya, antara itu mana yang benar? Ya, antara yang paling dekat ke sunnah Nabi aja. Ya, yang paling dekat dengan Al-Quran. Yang paling dekat dengan kolbu. Bukan akal-akalan. Bukan hafalan. Ilmu ini bukan ilmu hafalan. Dia masuk ke dalam kolbu. Nyambung? Siapa yang disebut Al-Mahdiyin? Orang yang ahli ruh. Ma'rifatnya tidak hanya cuma ma'rifat kolbu. Di kolbu ma'rifatnya ma'rifat zikir, ijazahan, wirid, sampai di situ. Riyadhah, mujahadah, zikir, ijazahan, udah gitu aja. Namanya thariqat. Gak cukup di situ. Thariqatnya harus terus sampai thariqat ruhani. Karena disitulah dia dapat menangkap hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika disebutkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah guidance kolbunya lewat apa? Lewat ruh. Itu cara menerjemah ayat ini. Ya, surat At-Taghabun. Maka pergerakannya nanti bukan yang nongol-nongol sekarang di YouTube itu ngaku-ngaku mimpi ketemu Allah, belum tentu itu, ya. Ya, sekarang pengikutnya udah buat perumahan lagi, ya. Perumahan akhir zaman namanya. Insya Allah. Kalau ada perumahan akhir zaman bikin selamat, saya mau beli, ah. Berdasarkan satu hadis, hadisnya menyebutkan bahwa jika terjadi fitnah akhir zaman, beruzlahlah ke tempat sepi, hutan, tempat yang tidak ada orang di sana. Lah dia buat perumahan. Perumahan rame nggak, Pak? Ya, itu karena tidak bergerak dengan kolbu, tapi dengan ro'yu. Nah, jadi musuhnya Al-Mahdi siapakah nanti? Ahli ro'yu. Ro'yu itu menjadikan akal intelektual segala-galanya. Akal doang, ya. Nanti jadi akal-akalan, ya. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Ternyata dia bukan pembawa kemurnian tasawuf. Ternyata banyak akal-akalannya, maka dia berani kemudian mengkritisi sosok yang sudah sangat mapan di kalangan ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah. Ini sensitif sekali. Benarlah kata Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi tadi, nggak mungkin akidah yang bening bercampur dengan kepercayaan yang kotor, nggak mungkin. Ini musuhnya di sini nanti nih, kelompok yang ro'yu, akal-akalan sebenarnya, bukan akal, ya, akalan. Kita sebut sekarang cocoklogi. Nah, ini hati. Cocoklogi bukanlah hidayah kolbu. Maka kalau orang cocoklogi ini ngomong batin saya, hati saya, firasat saya, antum hati-hati aja. Ya. Mereka sudah keliru kemarin, nah tapi tidak minta maaf mengenai dukhon. Ada yang minta maaf? Minta maaf ke umat? Minta ampun kepada Allah? Tidak. Itulah ego intelektual, ahlu ro'yu. Orang ahlu ro'yu itu nggak mau minta maaf, gengsi. Takut dia, kemudian kalau minta maaf menurunkan pamornya. Padahal orang yang ilmiah itu mau mengaku salah. Ahli kolbu mau memaafkan di saat orang menyerangnya. Di saat orang membencinya, dia nggak masalah bagi dia. Jadi pembedanya apa? Di sini ahli ruh. Ahli ruh. Ah, nanti jadi perangnya ini nanti nih. Orang yang ro'yu. Ro'yu ini terbagi dua.
Ada yang pakai teks, ada yang pakai konteks. Pakai teks, dalil ini, maka pertanyaannya mana dalil mulu? Ra'yu juga itu. Walaupun dia mengira dengan menyebutkan dalil, itu sudah nyambung, belum tentu nyambung. Ketersambungan pemahamannya harus dibuktikan, nyambung gak dengan ulama? Kalau enggak masuk. Ya. Kemudian coba perhatikan di hadisnya ya. Nah, hadis ini sudah mencakup apa yang mau kita bahas pada malam ini mengenai Al-Mahdi. Ini ciri-ciri fisik. Nah, di sini banyak orang stres ngaku nih. Ajlal jabhah, jidatnya agak lebar. Hati-hati antum yang jabah lebar tuh ya. Ntar lagi stres ngaku Al-Mahdi lagi. Beruntung lagi jidatnya nggak lebar. Aman. Aknal anf. Aknal anf ini mancung lah ya. Tapi nggak mancung-mancung amat gitu. Yamla'ul arda qista. Nih dia. Jadi setelah nanti Dajjal kalah, kan sekarang pembahasannya itu ya, setelah Dajjal kalah. Yamla'ul arda qista. Dia akan memenuhi bumi dengan qista. Apa arti qista? Keseimbangan. Wa'adla, keadilan. Semua orang pengen keadilan kan? Sekarang banyak yang menurut kita nggak adil. Kenapa? Karena kita dapat persepsi dari YouTube, dari berita. Persepsi itu yang membuat kita tidak mengatakan tidak adil, tapi ada kelompok lain mengatakan adil. Karena dia baca persepsi yang lain. Jadi jangan-jangan persepsi kita yang mengatakan adil, tidak adil. Kalau nanti tidak ada persepsi, semuanya objektif. Kama muliat jauran wa zulma. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezaliman. Yamliku sab'a sinin. Menguasai selama 7 tahun. Di hadis yang lain 8, di hadis yang lain 9. Maka saya mengambil yang 9 tahun. 9 tahun. Masih ingat Dajjal berapa hari di bumi? 1 hari sama dengan 365 hari setahun. Gak usah khawatir, nanti Allah ganti. Bukan setahun, sehari bersama Al-Mahdi. Nanti sama rasanya dengan setahun. Hitung aja tuh. 9 kali 365 kali 365. Rasanya ribuan tahun, rasanya. Tetap hitungannya 9 tahun. Itu kenapa? Karena farhan, karena sangat bahagia. Kenapa bersama Ad-Dajjal terasa lama? Karena merasa mencekam, tersiksa. Jadi 2 nih waktu. Ada waktu yang membuat kita terasa lama, itu karena tersiksa. Ada yang karena saking bahagianya. Nanti di zaman itu, di pendek cerita, kita simpulkan banyak hadis. Di zaman itu, nggak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Maka mumpung yang punya rumah kosong, punya rumah nganggur, kasihlah ke orang-orang yang nggak punya rumah tuh. Yang punya harta numpuk, bagi-bagilah. Ini waktunya sudah dekat, Pak. Kalau virus ini berubah modelnya gimana? Nanti tidak ada turun hujan, paceklik, tanaman nggak ada tumbuh. Duit bisa dimakan nggak? Duit di bank bisa dicairkan nggak? Mumpung masih bisa berbagi, berbagilah sekarang. Sebelum berbagi nanti tidak ada artinya. Karena nanti kalau orang udah masuk zaman Al-Imam Al-Mahdi, semua keberkahan Allah turunkan. Gunung-gunung emas tuh nanti dibuka semua. Jadi nggak ada orang, kita mau ngasih duit tuh, orangnya punya duit. Yang dulu kita ingat dia miskin, dia nggak miskin lagi. Mumpung Bapak ini punya kelebihan, sekarang berbagi. Ada pergerakan dakwah, berbagi. Ada orang ngurusin fakir miskin, berbagi. Ada yang punya pesantren, gak mesti ahlul Quran. Kita ini kan cuma mengatakan yang dibantu itu orang hafiz Quran. Hafiz Quran itu siapa saja yang khidmah kepada Quran. Baik dia khidmah fikih, khidmah aqidah, khidmah tasawuf, itu semua ahlul Quran. Bukan hanya ngafalin bacaan, semuanya ahlul Quran.
Kan semua ilmu itu dari Al-Quran. Ya, apalagi kalau dia hafal Quran plus ilmu-ilmunya. Ntar lagi, Pak. Di sini berapa tahun di hadisnya? 9 tahun. Nah, ini kita tunjukkan. Semoga nih ketemu di setelah ini hadis yang menunjukkan 9 tahun, ya. Nah, di sini ada. Fayalbas sab'a sinin. Lalu Imam Mahdi tinggal selama 7 tahun. Qala Abu Dawud, qala ba'dun an Hisham ni rawi, Nabi mengatakan tis'a sinin, 9 tahun. Jadi itu perbedaan riwayat. Nah, saya milih yang mana? 9, Pak. Yuk kita pilih yang enak, Pak. Yang lama. Bukan sembarangan pilih, karena yang ngomong Hisham. Hisham itu adalah Amirul Mukminin fil hadis. Ya, Amir dalam ilmu hadis. Meskipun hadis ini dhaifkan oleh sebagian ahli riwayat, tapi hadis ini diperkuat oleh setelahnya dan sebelumnya. Maka hadisnya walaupun ini ada yang nulisnya dhaif, tapi dia sudah menjadi hasan, ya. Hadis ini sudah naik menjadi hasan. Kenapa? Karena ada hadis penguat sebelum dan setelahnya. Ada teknik-teknik untuk meneliti hadis. Nanti saya cerita pada insya Allah. Ya. Nanti ada yang disebut sahih. Kapan hadis disebut sahih? Jangan asal ngomong-ngomong doang. Sahih. Disahihkan Albani. Memang kalau disahihkan Ar-Razi nggak bisa terima. Ya. Belagu aman ente gitu ya. Di sini coba lihat. Nanti yang terjadi yaqsimul mal, harta dibagi-bagikan. Ya'mal finnas, beramal di tengah manusia dengan sunnah Nabi. Berarti sebelum itu terjadi, sunnah tidak akan pernah tegak secara utuh. Maka jangan paksa sekarang kita harus syariat gitu. Tenang aja, sabar-sabar dulu lah. Rasulullah 13 tahun kok sabar di Mekah. Kemudian setelah sampai di Madinah, beliau tahan lagi. Sampai Fatu Mekah tahun ke-8 Hijriah. 13 tambah 8 berapa tahun? 13 sama 8? 21. Ini kita bakal nunggu nggak nyampe sampai 21 tahun? Tenang aja. Di awal pandemi tahun berapa? Kita kena dampaknya 2020. Ya nggak nyampe lah. Paling-paling umur Nabi di Mekah. Umur Nabi di Mekah berapa? 13 tahun. Paling-paling segitu kita nunggunya. Kalau mau kita memunasabahkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau sabar nggak? Ya, kenapa saya nyebutnya sekitar 13? Karena semua yang terjadi pada Rasulullah itu akan berulang sekarang. Itu disebut ismu, namanya, keturunan apa, tanda-tandanya, kejadian-kejadian padanya itu sama seperti aku, mirip persis, nggak jauh-jauh beda. Ya. Ini kata kunci, Bapak Saudara bukan Allah, maka kita sekarang tidak akan memaksa orang untuk mengamalkan syariat. Ya, nggak akan kita paksa. Siapa yang mau, ayo. Nggak mau, nggak ada paksa. Jangankan itu, ya. Orang untuk sudah beragama Islam aja, sudah ikut mazhab Al-Sunnah, kita nggak paksa dia bermazhab. Nggak mau bermazhab ya sudah, nggak apa-apa juga. Nanti, ya. Ada satu hal yang mau saya sampaikan sebelum kita sholat ya. Ini azan, ada yang jawab ya? Iya, oke. Saya difitnah oleh beberapa orang mengatakan dongeng tentang akhir zaman. Bahwa di akhir zaman itu, saya pernah menyampaikan akan terjadi suatu masa berperang itu bukan lagi dengan senjata biasa. Tapi persis seperti Ahlul Badr. Ahlul Badr itu, mereka berperang, tidak hanya dikuatkan oleh senjata, tapi dikuatkan oleh para malaikat. Di hadis Imam Muslim, nanti kalau sempat saya tunjukin nanti pada Isya, dikatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi mengatakan, ketika kami hendak memukulkan tombak atau pedang kami, tiba-tiba musuh sudah terjungkal. Kami mendengar bunyi pukulan yang sangat deras. Dari manakah itu? Sahabat nanya, wahai Rasulullah, itu siapa? Maka Rasulullah mengabarkan itu malaikat muqarrabin,
Mereka turun sekitar 70 orang, tapi membersamai kalian. Dongeng nggak tuh? Itu hadis Muslim loh Pak. Hadis Bukhari. Yang saya baca tadi itu hadis Bukhari. Dongeng nggak tuh? Yang mengatakan itu dongeng, jangan-jangan dia telah terjebak kepada ingkarus sunnah. Ingkar kepada sunnah Nabi, padahal ngakunya manhajnya sunnah. Ya. Sekarang latihan panahan, tapi nggak percaya bab itu. Emang antum bisa ngalahin Dajjal pakai panah? Aneh mau tanya, bisa ngalahin Dajjal nggak dengan panah? Kalau bisa, antum aja jadi Imam Mahdinya. Ya, nggak bisa. Dajjal itu sangat sakti sekali, sangat hebat sekali. Dia bisa nahan hujan. Nah, itulah puncaknya. Dia bisa menghidupkan orang mati. Sebenarnya itu bukan orang yang dihidupkan, tapi syaitan yang menyerupakan manusia. Ya, siapa yang mati di situ dia serupakan, dia bangkit lagi. Karena itu pasukan dia semua. Dajjal itu dikuatkan dengan tentara-tentara jin dan syaitan. Maka orang-orang Al-Mahdiyin tadi dikuatkan oleh Allah SWT dengan malaikat dan jin-jin muslim. Nanti, ya, sabar ya, sabar. Ini kan nggak sabar masalahnya, main cocokologi aja. Ya. Baik. Nah, di sini disebutkan bahwa Al-Mahdi yubayya'unahu bainar rukni wal maqam. Ya. Nanti terjadi ikhtilaf inda mauti khalifah. Ketika mati seorang khalifah, maksudnya pemimpin. Fayakhruj rajulun min ahli Madinah. Lalu ada seseorang dari ahli Madinah keluar, datang ke Mekah, dipaksa untuk dibaiat. Nah, karena hadis ini keluar, nanti akan muncul orang-orang, dia datang dari Madinah, itu banyak Pak nanti. 2025, 26, 27, 28, nanti kita saksiin aja ya. Orang-orang stres, nanti dia datang ke Madinah, ngindap beberapa hari, terus pindah ke Mekah, minta dibaiat. Seakan-akan dia dipaksa. Ntar lihat ya. Al-Majnunun. Orang-orang stres yang ngaku jadi Mahdi nanti. Kita ketawa aja kalau nanti terjadi. Sampai di pembahasan kita tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, betul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya tadi menyampaikan corona salah satu awal kemunculan, tanda awal kemunculan. Tapi jauh sebelum itu, saya meyakini sistem Dajjal ini udah mulai, itu Buya. Lalu kelak ruhani yang bermain. Jadi perangnya itu kan yang Buya sampaikan tadi kan bukan perang lagi fisik, tapi udah main ruhani. Sejauh ini Buya, kalau saya bisa istilahkan, ruhani sama jasad saya ini belum kawin ini Buya. Jadi ruhani saya ini masih terbungkus oleh jasad, sehingga ya jasad ruhani. Yang saya mau tanyakan, perkawinan antara ruhani saya dan jasad saya ini, Buya. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia ya. Nih kisah buat ilustrasi. Bapak, saya kasih serban ya. Oke, jenggot dikit. Kayak Pak Panji. Ya. Ini fisik. Anggap saja benar ya, kayak manusia ya. Ini fisik kita, ini fisik. Tubuh ini dari mana? Dari tanah. Ntar kalau dia pulang, kemana dia pulangnya? Pulang ke tanah. Tubuh ini fisik, kembali ke fisik. Maka tidak perlu perkawinan antara tubuh ini dengan ruh.
Ruh kita ditiupkan Allah dulu di perut ibu kita. Berarti kita inilah yang disebut alien sebenarnya. Sekarang pesawatnya bernama manusia. Jadi ini adalah pesawat tercanggih di alam semesta. Jangan cari-cari piring terbang. Itu di rumah aja tuh piring terbang. Show. Ya. Hemat saya begitu, Pak. Piring terbang tercanggih ini tubuh manusia ini. Di dalamnya ada energi dahsyat yang bernama ruh. Ruh ini sekarang jadi tuan atau jadi budak di tubuh kita. Itu aja masalahnya. Ruh ini lebih murni dari malaikat. Malaikat makan nggak? Malaikat tidur nggak? Malaikat bedanya dengan ruh. Malaikat ahli zikir, ruh ahli ilmu. Itu aja bedanya. Apa perbedaan ruh dengan malaikat? Malaikat ahli zikir, wa nahnu nuqaddisu bihamdik wa nuqaddisu lak. Itu dalilnya. Surah Al-Baqarah. Kami banyak tasbih. Kami ini baik-baik orangnya. Tapi perbedaannya ruh. Ruh itulah yang disebutkan min ruhi. Hembusan dariku. Dari ruhku. Apa maksud ruh di situ? Itu rahasia Allah. Bisa kita artikan ilmu. Karena ruh kadang diartikan wahyu. Ruh diartikan kadang bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak menangkap bisikan Allah itu? Bisa nggak menangkap itu? Jika dapat menangkap itu berarti ruhnya hidup. Gimana caranya? Nah, inilah yang Nabi katakan. Dalam beberapa ayat, ini futuh namanya. Nabi diperintahkan, kul, katakan, innama ana basyarun mithlukum. Aku ini basyar, manusia. Nih, basyar. Basyar itu manusia, man. Basyar laki-laki lah ya, manusia. Bedanya apa? Kalian nggak sadar, aku sadar. Makanya yuha ilayya, diwahyukan ke dalamku. Apa yang diwahyukan ke dalamku? Bahwasannya la ilaha illahu. Bahwasannya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti ciri-ciri ruh sudah hidup. Di kolbunya hanya ada ilah. Apa arti ilah? Tuhan, itu terjemahan. Tuhan, apalagi arti ilah? Yang dicintai, yang dicari. Maka saya sering nanya, hidup buat makan atau makan buat hidup? Yang mana nih? Ruh kita butuh gak makan nasi begitu? Malaikat aja nggak makan, Pak, apalagi ruh. Lalu makanan malaikat apa? Zikir. Kita punya sisi malaikat, itu kolbu namanya. Jadi Bapak di dalam ini ada namanya kolbu. Ya. Kolbu ini makanannya cuma zikir. Kebanyakan mursyid, guru, kiai berhenti di sini. Zikir pagi sore, zikir malam, zikir kopi, berhenti di situ. Padahal ada lanjutannya. Bagian terdalam dari diri seorang itu ada namanya ruh. Di situ ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengetahuannya mutlak. Itulah yang disebut al-haqqu min rabbika. Jika turun ilmu ke dalamnya, itu pasti benar. Makanya ilmu Rasulullah pasti benar. Karena Rasulullah manusia, kita manusia. Kenapa beliau pasti benar, kita pasti tidak benar? Karena kalam yang muncul dari kolbu beliau, itu munculnya bukan dari ro'yu, bukan karena sekolah, bukan karena pengalaman hidup, bukan karena zikir yang banyak, tapi karena di kolbunya ada ruh yang hidup. PR kita ke depan, Bapak Ibu, ayo belajar ilmu ruh. Belajar hadis, tapi targetnya ngerti ruh. Ini belajar hadis, belajar sunnah, nyalahin orang lagi. Berarti gagal paham. Karena ahli ruh tidak ada kepentingan menyalahkan orang. Kalaupun menyalahkan, itu karena sayang. Bukan menyalahkan yang dikemukakan. Bukan kata sunnah bid'ah yang dikemukakan. Ya, tapi rahmah yang dibicarakan terbesar.
Serem gak tuh? Tapi nanti kita akan membawakannya dengan cara yang tidak serem ya. Tinggal baca-baca hadisnya doang Pak. Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kalbu kita semua, memahami hadis-hadis Nabi dengan kalbu, bukan dengan ro'yu, bukan hanya sekedar dengan pikiran dan logika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya membawa kitab Mishkatul Masabih yang sudah diringkas ya. Hadiah dari sahabat saya ketika pulang dari India ya. Mishkatul Masabih salah satu kitab kumpulan hadis-hadis yang sangat relevan untuk zaman sekarang. Ditulis oleh para imam kita Imam Al-Baghawi seingat saya. Kemudian diikhtisar oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ya, salah satu ulama besar di India. Ya, syukran Pak. Beliau membuka bab malahim dengan banyak hadis, tapi nanti saya pilih mana yang pas ya untuk kita. Pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini panjang. Coba disimak. Ini kilas singkat dari Nabi SAW mengenai akhir zaman. Pertama, Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta taqtatilu fi'atani 'azimatani, sehingga ada dua kelompok besar saling bunuh membunuh. Kita sebut berperang. Siapa dua kelompok itu? Itulah sampai hari ini jadi pertanyaan, apakah perperangan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah masuk ke dalam? Bukan. Di beberapa kitab syarah disebutkan itu perang Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ini saya mau kasih tahu bahwa di kalangan Ahlus Sunnah terjadi perdebatan mengenai Muawiyah. Apakah beliau termasuk sahabat yang lurus atau tidak? Tapi perdebatan itu tambah parah di kalangan Syiah. Ya. Namun mayoritas Ahlus Sunnah menganggap Muawiyah sahabat Nabi, berijtihad dan ijtihadnya keliru, gitu aja. Dia tetap dianggap sahabat, berijtihad, ijtihadnya keliru. Namun karena ini haknya sahabat, as-sukut aula. Diam, tidak membahas, tidak banyak berlarut-larut seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah dan Khawarij, itu lebih baik. Kelompok Khawarij gak sabar. Bahkan kelompok Mu'tazilah mirip dengan Khawarij. Mereka mengkafirkan salah satunya. Kalau Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah, kalau Mu'tazilah memfasikkan Muawiyah, sedangkan Syiah mengatakan Muawiyah itu bukan hanya fasik, bahkan zindiq ya. A'udzubillah min dzalik ya. Mazhab su'udzon ya, kepada sahabat. Takunu bainahuma maktalah 'azimah da'wahuma wahidah. Akan terjadi antara dua kelompok itu perperangan yang sangat besar sekali, tetapi kepentingan mereka sama, da'wahuma wahidah, kepentingannya sama. Wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun, bahkan nanti akan muncul dajjal-dajjal, pembohong-pembohong besar. Dajjal bahasa Arab itu mubalaghah dari fa'al, kazzab. Kazib orang bohong sekali dua kali. Kalau kadzab bohongnya berkali-kali. Surganya neraka, nerakanya surga. Dia bawa simbol-simbol keislaman, padahal itu kezindikan.
Hati-hati, ini mulai muncul Pak, mulai muncul beberapa kelompok-kelompok yang membawa simbol-simbol keislaman, tapi ternyata di belakangnya ada perpecahan yang luar biasa, ada kehancuran Islam di belakangnya, ada penghinaan terhadap Islam di belakangnya, tanpa mereka sadari. Maka jangan termakan dengan simbol, ya. Qaribun min 30, si Kazzab dan Dajjal ini muncul 30, qarib, kira-kira, bisa jadi lebih, bisa kurang. Kulluhum yaz'am annahu Rasulullah, semuanya mengaku bahwa dia adalah Rasul Allah. Rasul di sini berarti bisa Nabi, bisa berarti Mahdi. Sekarang udah banyak belum yang ngaku Imam Mahdi? Banyak. Yang datang ke saya aja udah 5 lebih Pak, ya. Cuma kena jidat lebar hidung mancung ngaku Al-Mahdi, ya. Simple sekali jadi Al-Mahdi. Ini akibat ngaji akhir zaman berdasarkan riwayat yang dicocok-cocokkan, bukan berdasarkan susunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngaji akhir zamannya menjelaskan cuma potongan-potongan hadis. Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya mancung sedikit bengkok. Emang cukup begitu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Emang Nabi ngomong begitu? Enggak. Nabi nggak pernah ngomong namanya Muhammad bin Abdullah, nggak ada. Lafaznya namanya berkesesuaian dengan namaku. Yuwati'u. Yuwati' beda dengan ka. Berkesesuaian dengan nama, dan saya sudah jelaskan kepada kita semua apa makna ism nama. Bahwa nama berarti keilmuan yang tinggi, dan yang kedua tanda-tanda. Tanda-tandanya sama, keilmuannya sama. Itu arti dari ism. Jadi bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah sudah banyak belum muncul para zuriat Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah? Banyak. Kalau nggak Muhammad, Ahmad. Nama Rasulullah ada berapa yang antum tahu? 8, dikit amat. Nama Rasulullah itu ada 313 yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli, ditambahi oleh para sadah Ba'alawi jadi 300, mungkin 18 kalian. Cuma yang dalam kitab sirah dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli menjadi 313. Nah, pilih salah satu namanya tuh. Salah satunya di situ Sahibul Izar, yang suka pakai sarung. Bukan pakai kamis kayak saya Pak, pakai sarung. Maka hari-harian kalau ta'lim saya suka pakai sarung karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yuqbadul ilm, sehingga terjadi pencabutan ilmu dengan matinya para ulama. Udah banyak belum ulama mati? Selama pandemi udah berapa banyak kiai wafat? Udah hampir 1000 apa lebih? Kalau hitungan saya lebih, ya. Udah lebih Pak, Indonesia aja. Mau NU, Muhammadiyah, ya, mau dari golongan mana itu sudah 1000-an. Jika masing-masing baca kitab, kemampuan bacanya luar biasa, anggaplah masing-masing, nggak usah tinggi-tinggi, masing-masing menguasai 10 kitab. Kalau 1000 udah berapa orang tuh Pak? Udah banyak masalah kita nanti yang tidak terjawab. Tapi tidak usah khawatir, Allah tidaklah mengambil satu ilmu, mengambil seorang wali kecuali menyediakan wali penggantinya. Itu kabar gembiranya. Kabar gembiranya, siapa penggantinya itu masalahnya. Belum tentu kita ketemu, ya. Wa yaksur zalazil, banyak gempa. Nah, ini udah deket-deket kiamat nih. Tapi sebelum terjadi pembayatan Imam Al-Mahdi yang besar di Mekah sana, ini terjadi gempa besar nanti. Besarnya saya nggak tahu Pak berapa.
Cuma kalau dari syarah masyaikh kita, kalau biasa antum dengar paling tinggi berapa? Kira-kira 2,5 kali lipatnya lah. Hancur mbak tar yang di Mekah itu. Itu bangunan-bangunan yang ada di sekitar Masjidil Haram hancur nanti itu. Itu bayangannya kan sudah nutupin Masjidil Haram, Pak. Benar nggak? Walaupun atasnya bulan sabit Allah gitu ya. Tetap aja Rasulullah nggak menginginkan itu. Belum nanti kalau kita tanya itu duitnya dari mana tuh? Bunga doang kali ya? Bunga tabungan mereka. Loh di mana mereka nabung? Nah, itu kan masalah. Nabungnya sama bank-bank Amerika. Macam-macam Saudi dibekuin. Kita masih sibuk aja di sini masalah hukum bank ya. Nanti kita bahas pembahasan khusus deh tentang bank ya. Karena ini banyak yang memfitnah saya menghalalkan riba. Keliru besar. Riba pasti haram. Kalau bank gak ada di masa Rasul. Karena tidak ada di masa Rasulullah, pasti ulama berbeda pendapat. 10 tahun saya mengharamkan bank secara mutlak. Mau konven, mau syariah. Tapi kemudian kita menganjurkan bank syariah, tapi tidak memutlakkan keharaman bank konvensional. Nanti ada pembahasan khusus, Pak. Tapi saya singgung di sini, ini penting sekali. Dan saya bukan orang pertama yang ngomong ini. Sebelum saya sudah ada ulama Darul Ifta Mesir yang mencabut fatwa keharaman bank. Bukan mencabut keharaman riba, ngerti ya? Riba pasti haram, pegang. Ayatnya wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Ada nggak bank di masa Nabi? Ada nggak lembaga di masa Rasul tempat nyimpan duit? Lembaga tempat minjem duit? Nggak ada. Kalaupun ada namanya rentenir, mirip dengan pinjaman online sekarang, persis. Antum yang orang bank paham lah maksudnya. Tapi masalahnya tidak semua orang-orang yang kerja di bank itu ngerti persoalan ini. Nanya lagi sama kita, ya. Kalau bank itu haram, antum haram mengikuti semua yang dari bank. At-tabi'-tabi'un. Apa arti tabi'-tabi'un? Ini kaidah fikih, qawaid fiqhiyah. Apa arti tabi'-tabi'un? Jika sesuatu itu haram, maka yang turunannya haram. Coba yang mengharamkan riba, pakai duit nggak antum? Pakai duit, baik duit yang fisik ataupun duit digital. Kalau kita mengharamkan bank, maka turunannya haram. Rupiah, dolar, ringgit itu bagian dari turunan bank, bukan? Bener? Gimana? Mau mengharamin? Mikir-mikir mau haramin sesuatu. Efeknya luar biasa, kemana-mana perginya. Maka mengharamkan sesuatu jangan pakai nafsu, pakai ilmu. Ya, ini orang biasa beda. Cuma ada yang sudah merasa ustadz pun menutup pikirannya masalah itu. Menurut antum ulama Darul Ifta Mesir itu bodoh-bodoh nggak? Ini kita belum ngomong tentang ulama kita loh ya. Bodoh-bodoh nggak di situ? Kira-kira mereka menghalalkan yang Allah haramkan nggak? Ulama Darul Ifta Mesir loh. Sama dengan ulama Al-Azhar. Ini dua kelompok yang berbeda, tapi orangnya itu juga. Ulama Al-Azhar biasanya lebih senior. Darul Ifta ini biasanya lebih junior, ya di atas saya lah beberapa tahun. Tapi ilmunya di atas kita puluhan tahun. Ya. Dulu di Mesir 1982 atau 83 diharamkan bank, tapi 2003 ditarik fatwa itu dan dikeluarkan fatwa bahwa itu tidak haram secara mutlak. Nggak move on ya, keras-keras ke jamaah haram-haram, di rumah pakai GoFood ya,
keluarganya, anak istrinya pakai ojol, mengharamkan antum masuk tol pakai kartu. Oh, kita nggak bisa lepas tuh kan? Berarti main-main dengan kata haram itu. Kalau haram tinggalkan sama sekali produk-produknya. Karena kalau kita belajar fikih, tabi'un, ya, sesuatu yang pokok jika dihalalkan turunannya halal, jika diharamkan turunannya halal. Yang benar itu tidak semua produk bank itu haram, tidak semuanya juga halal, gitu yang pas. Ya, baik, kita tinggalkan itu. Ini bagian dari fitnah akhir zaman. Ya, bagian dari fitnah akhir zaman. Wa yataqarabuz zaman, waktu terasa pendek, taqarab, dekat sekali. Kayaknya baru kemarin saya nggak bisa ngisi waktu kita keluar kota ke Pekanbaru awal bulan Pak ya. Sekarang udah nyampe aja akhir bulan. Bentar lagi udah 40 hari aja rasanya Pak. Tapi nanti jika keluar Dajjal, masa dia sama seperti zaman dia dulu keluar di zaman Sayyidina Musa, 40 hari. Tapi rasanya seperti 40 tahun. Kuat kan tuh? Menegangkan Pak nanti. Aneh nggak tahu nih, antum masuk kemana ntar nih? Masuk tentara Dajjal atau tentara Al-Mahdi? Dua aja ntar tuh. Dua aja Pak ntar. Satu kelompok Dajjal, satu kelompok Mahdi. Dan yang menyedihkan sekali, mereka saling bertakbir ketika perang. Kelompok Dajjal bertakbir, kelompok Mahdi bertakbir. Loh, siapa yang bersama Dajjal? Itulah yang disebut dengan Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Menghalalkan darah umat pakai ayat-ayat. Ayat itu untuk orang kafir, dipakai untuk sesama muslim. Dan ini mulainya dari hal yang kecil-kecil, bibitnya sudah muncul sekarang di Indonesia. Mulai mengharamkan maulid Nabi dan mengatakan maulid Nabi itu menyerupai Nasrani. Kalau menyerupai Nasrani kufur nggak? Ada nggak maulid serupa sama Nasrani? Itu kan suuzon aja Pak. Dan sudah mulai setiap tahun kita jelaskan, udah kita jawab, nggak paham-paham juga dia, karena nggak mau dengerin kita. Apalagi setiap musim Isra Mi'raj di peringatannya diharamkan, wajar, karena hadis-hadis Isra Mi'raj adalah hadis membatalkan akidah Allah bertempat di langit. Maka mereka nggak senang tuh ya. Baik. Taqarabaz zaman, ya taqarabaz zaman. Waktu pendek, sebentar udah berubah. Kenapa waktu terasa cepat? Karena setiap waktu terisi dengan aktivitas, penting atau tidak penting. Coba, adakah di antara antum kalau nggak ngaji lepas dari handphone? Kan nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya. Kecuali yang tugas, dia lagi tugas nih. Yang kerja di kantor, mulai buka handphone, buka laptop. Tahu tuh udah pagi aja, udah sore aja, bener? Ya. Tahu udah besok lagi, begitu terus. Ya taqarabuz zaman. Maka waktu itu dibagi dua, ada waktu yang antum sebut detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Oh Ustadz nggak boleh nyebut minggu, ya salam, ya. Ini cuma persoalan bahasa, nggak usah repot. Minggu ini dari gereja, udahlah. Banyak hal-hal yang dari gereja, dari masjid, dari Buddhis, dari Hindu kita pakai secara bahasa. Yang penting tidak dipakai secara ritual. Antum menyebut neraka, neraka bahasa apa? Sanskerta orang Hindu pakai. Pahala, pahala bahasa siapa? Kalau pakai bahasa Arab kan lucu. Ajrun, ajrin. Orang nyebut kurang ajrin lagi. Ya. Diterjemahkan ulama kita menjadi karma, pala. Hilang karmanya jadi pahala, sama dia. Jangan saklek, ilmu jangan pakai kitab Wikipedia atau Wikipedia. Ilmu itu pakai ilmu, kalau bab tauhid pakai tauhid, ya. Jadi boleh nggak nyebut ahad dengan minggu? Boleh, tapi kalau di kampung saya orang nyebutnya ahad, Pak.
akad, malah kampung saya nyebutnya ahad, akad. Hari apa? Hari apu gitu. Hari akad gitu. Atau kalau kampung Pak Mirwan. Bener, akad Pak, atau ahad. Fase amat Pak. Alhamdulillah. Wa yazharul fitan, dan tanda berikutnya muncullah banyak fitan. Jamak dari fitnah artinya kekacauan-kekacauan. Wa yaksurul haraj wa huwal qatl, banyaklah pembunuhan. Jadi waktu ISIS muncul pertama kali, kita sudah mulai khawatir, jangan-jangan masuk bagian dari ini. Tapi bukan ya. Ini hadisnya masih panjang nih. Kita cut aja dulu ya. Kita langsung masuk ke fasal berikut. Ini beberapa riwayat saya loncat. Dari Sayyidina Mu'az ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Apa artinya itu? Kemakmuran Baitul Maqdis adalah kehancuran Yathrib. Yathrib ini nama kota Madinah. Madinah itu sebelum Nabi datangi disebut dengan Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Jika Madinah sudah runtuh, sudah hancur, siap-siap terjadi malhamah kubra, perang dunia ketiga. Perang dunia kedua udah ya. Kalau antum tiap hari perang dunia ya, sama pasangan ya. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Terjadinya perang dunia terakhir itu adalah awal terbukanya gerbang Konstantinopel kesekian kalinya. Wa fathu Konstantiniyah khurujud dajjal. Jika itu sudah ditaklukkan, itu arah ke Eropa maksudnya. Turki itu kan ada satu semenanjung, yang semenanjung itu sebenarnya Eropa. Jadi ada Turki Eropa, ada Turki Asia. Nah, Turki Eropa ini sebenarnya yang Konstantinia yang awal itu lebih luas sebenarnya kekuasaannya. Jika itu takluk, maka itu adalah tanda keluarnya Dajjal. Oke, coba kita lihat lafaz pertamanya. Umran Baitul Maqdis. Makmurnya Baitul Maqdis itu adalah kehancuran Madinah. Bapak saudara makan Allah, orang di luar sana mengukur keahlusunnahan saya dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah ahlussunnah. Apa itu? Ar-Razi ini pro Hamas atau bukan? Ada nggak dalam kitab ahlussunnah bahwa antum itu sah ahlussunnahnya kalau pro Hamas atau tidak? Coba kalau ada tunjukin ke aneh satu kitab aja. Ada nggak? Sok-sok tua lagi yang ngomong nih dan menyebut saya ini anak muda kemarin sore. Ya salam. Ya. Ngakunya mantan salafi dia nih. Tapi ternyata mantan ikhwan muslimin ternyata. Kita nggak anti dengan ikhwan muslimin. Kita tidak anti dengan Hamas. Tapi boleh nggak kita beda opini dengan suatu kelompok? Boleh. Coba antum buka berita tentang baik yang bahasa Arab, bahasa Inggris itu bahasa Indonesia. Siapa saja yang berjuang di Baitul Maqdis, di Palestina, di Gaza dan sekitar, ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok, Pak. Hamas itu terkenal di Gaza. Sebelumnya dulu ada Yasser Arafat. Ini umur-umurannya Pak Mirwan pasti tahu. Bener. Jangan-jangan favoritnya nih. Wah, antum favoritnya perjuangannya? Ya nggak apa-apa, Pak. Berarti nggak pro Hamas dong. Tuh kan, mulai bingung kan? Yasser Arafat itu dia pergerakannya namanya Al-Fat. Al-Fat itu dulu persis seperti Hamas sekarang. Angkat senjata perang. Ingin membebaskan Al-Quds dari Israel. Sama seperti Hamas. Sampai hari ini sama. Perbedaannya, Yasser Arafat kemudian
sudah lelah berperang, dan dia menemukan gak mungkin begini hidup damai kalau kita tidak menghargai satu sama lain. Disitulah Yasir Arafat kemudian ditinggalkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Maka Hamas pun kemudian buat rumus, siapa yang menganggap Israel itu eksis berarti dia pro Israel. Fair nggak ngomong begitu? Yasir Arafat disebut pro Israel, kan nggak fair begitu Pak. Dulu kelompok Al-Fat ini persis sama kayak Hamas, perang, tapi mereka udah capek perang. Maka jika ada pergolakan sekarang di sana, bisa jadi pergolakan sesama mereka. Ada 4 Pak, ada Tahrir Palestina, ada macam-macam, termasuk yang sekarang yang dianggap sebagai presiden itu kan nggak diakui oleh Hamas, dan dia nggak punya kas negara Pak. Yang sekarang jadi presiden Palestina itu kelompok yang lain lagi tuh. Jadi ada 4 kelompok di sana, ada yang nasionalis, ada yang agamis, ada yang nasionalis religius, ada yang haluannya Ikhwanul Muslimin, itu Hamas. Al-Fat itu mirip-mirip kayak orang NU. Tapi mereka ini sama-sama Ahlus Sun, 4-4-nya Ahlus Sunnah Pak, jangan macam-macam antum. Masing-masing mereka mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Mereka kalau subuh itu kunut di sana. Tapi ada yang Al-Fat, ada yang Hamas. Disitulah rabi-rabi itu ngomong, seandainya orang-orang Palestina ini sholat subuhnya ramai seperti sholat Jumat, kita bisa kalah. Itu di sana maksudnya. Jadi pejuang-pejuang subuh kita ramein masjid bukan karena kalam itu, tapi karena kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah saya mau meluruskan pejuang-pejuang subuh. Tolong antum meramaikan masjid bukan karena kalam si Rabi, tapi kita meramaikan subuh karena Nabi mengatakan, "Lau araftum, lau alimtum ma fil isya'i was subuh wal fajr." Ya. Kalau kamu tahu rahasia isya dan subuh, kamu akan mendatanginya. Walau habwan, walaupun merangkak. Itu yang kita pakai. Kita nggak pakai kalam rasi Rabi, nggak penting sama kita. Ya. Kebangkitan itu ditandai dengan di saat tubuh ini malas, antum bisa mengkondisikannya. Saat malas kita bisa tetap tidak malas. Bayangkan nanti di saat-saat muncul ketegangan luar biasa ini. Jadi dari dalam hati yang paling ujung kita sangat menginginkan Al-Quds itu merdeka. Benar gak? Terbebas dari Israel, benar. Namun antum mau ikut yang mana itu terserah, mau ikut Al-Fat, mau ikut Hamas, itu opini politik aja. Kayak di negeri ini antum ada yang ikut NU, Muhammadiyah, emang itu jadi standar kan nggak masalah. Pak Mirwan aja Muhammadiyah, amalannya udah jadi NU kan, nggak ada masalah tuh. Ada kawan kita Muhammadiyah, gayanya udah gaya Salafi, nggak ada masalah sama kita. Yang penting dia siap untuk berbeda. Masalahnya mereka nggak siap berbeda. Jadi nanti ini para dai itu akan dipecah dengan opini. Ini baru opini Al-Quds. Kita ini semuanya mendukung perjuangan Al-Quds. Tapi antum yang sudah pernah ke sana, kalau kita kirim dana ke sana, nyampenya ke siapa kira-kira? Kita kalau masuk bayar visanya ke siapa Pak? Israel. Terus kawan saya mau bawa barang ke sana, apa yang terjadi? Nggak bisa masuk. Orang diperiksanya sampai 7 kali. Maka perjuangan-perjuangan kita tentang Al-Quds ini kadang-kadang lebay. Semua kita berjuang, tapi antum harus ingat, yang bisa menaklukkan Al-Quds itu cuma tentara Al-Mahdi, gak ada lagi. Ini kabar gembira plus kabar buruk. Apa kabar gembiranya? Berarti bakal dibebaskan. Kabar buruknya apa? Apa kabar buruknya? Kapan? Benar nggak?
Menurut antum Taliban bakal membebaskan Palestina nggak? Aneh nggak percaya. Mohon maaf, ini opini kita bisa berbeda. Taliban itu keturunan mereka kabilah Fustun. Fustun itu salah satu kabilah Israel. Ini bukan hoax. Baca beritanya dengan benar. Mungkin nggak saudara Israel merangin Israel? Mungkin nggak? Walaupun dia bawa bendera la ilaha illallah, saya nggak percaya, Pak. Saya nggak percaya. Anda mau tanya sama antum, negara sebelum Taliban ada itu ahlu sunnah juga bukan? Jadi kalau Taliban sekarang Sunni, dia merangin pemerintahan yang Sunni. Mana yang benar? Katanya antum nih anti China, benar? Sekarang Taliban didukung oleh Cina dan senang dengan dukungan Cina. Gimana? Bingung kan? Antum kan anti Yahudi, anti Amerika. Saudi belakangnya dibayangi Amerika. Maka kita nggak bisa masyrik dan maghrib, kita nggak bisa timur barat. Gerakan akhir zaman bukan gerakan timur, bukan gerakan barat. Gerakan akhir zaman itu gerakan yang dibimbing secara qalbiyah, secara ruhiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai ini, Pak. Nggak pakai opini-opini semata. Maka jangan percaya kalau orang ngomong Panji Al-Mahdi ada di Taliban. Enggak, saya enggak percaya. Wallahi, 7 kali saya bersumpah tidak percaya. Kenapa? Karena Panji Al-Mahdi itu di Khurasan dalam riwayatnya. Di timur Khurasan. Jika engkau melihatnya, kata Nabi, maka pastikan fihimul Mahdi, di sana ada Imam Mahdi. Mereka bergerak nanti, bergerak, dan target pertamanya adalah membebaskan Al-Quds. Bagaimana mungkin Al-Quds dibebaskan dari Israel yang memerangi keturunan Israel, walaupun dia sudah Islam? Nanti kita bisa dipecah karena isu ini. Karena isu ini kita bisa dipecah. Rozi ini nggak pro Islam. Nggak pro Taliban beda dengan nggak pro Islam. Emang Taliban itu mewakili keislaman yang ada di dunia? Enggak lah ya. Memori kita pendek, Pak. Tahun 2001 antum masih ingat nggak Taliban itu siapa? Menyelamatkan siapa? Pemimpin Al-Qaeda. Al-Qaeda teroris bukan? Teroris itu. Siapa yang diselamatkannya? Osama bin Laden. Terus pemimpin Taliban sekarang itu ada yang masuk penjara di Amerika terus selamat. Kita curiga, Pak, dalam ilmu intelijen, tanya orang-orang intelijen, kok bisa selamat dia ini? Terus perhatikan nama-nama dan tradisi-tradisi mereka sama dengan orang-orang Israel lama. 8 tahun lalu ada penelitian dari orang-orang Israel. Mereka meneliti pemukiman lama, goa-goa yang ditempati kelompok Fustun, orang-orang Taliban ini. Ditemukan di goa-goa mereka ada Taurat berbahasa Ibrani. Itu penelitian sudah jadi jurnal dan juga sudah diupload. Antum cari. Cuma masalahnya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab masalahnya nih. Bahasa Inggrisnya deh, kalau nggak bisa bahasa Arab. Ada, Pak, di situ. Coba cari beberapa tahun yang lalu beritanya, 10 tahun lalu, 8 tahun lalu, antum akan kaget-kaget sendiri. Kan kita juga mengamati beberapa waktu ini ya. Apakah benar kata Ustadz Sianu, Taliban ini Panji Imam Mahdi? Lah, enggak mungkin. Setelah saya mempelajari gerakan akhir zaman Imam Mahdi, tidaklah dengan berontak ke satu negara. Ingat, ini antum ingat-ingat nanti kalau umur kita panjang. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi tidak pernah memberontak suatu negara. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi persis seperti Nabi diminta hijrah ke Madinah. Diminta atau Nabi ekspansi. Yang mana yang benar? Apa? Bahasa Arabnya fathu. Al-Fatah. Al-Fatah itu dibuka, bukan perang, nggak ada perang.
Nabi dari Madinah ke Mekah itu gimana? Perang? Enggak juga. Maka gerakan Imam Mahdi akhir zaman tidak ada namanya memberontak ke satu negara, enggak ada. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah bukan pergerakan pemberontakan, bukan. Ini perlu diingat-ingat. Nggak ada ceritanya gerakan Imam Mahdi itu memberontak, itu nggak ada. Nanti, nah inilah yang paling inti di sini. Jika terjadi perang, perang ini terjadi kapan? Coba kira-kira menurut antum sekarang satu negara prinsipnya bukan ngirim barang ke negara lain, bukan. Sekarang country, satu negara, daulah itu mengirim, memproduksi barang untuk negara mereka sendiri, benar nggak? Lama-lama ini kan nggak sehat begini. Tetangga nggak bisa hidup sendiri, Pak. Dia mesti ada orang lain kiri kanannya. COVID ini adalah awal daripada tanda-tanda kemunculan itu. Karena dalam hadis Imam Abu Daud dikatakan bahwa sebelum Al-Mahdi keluar terjadi kezaliman yang merata-rata di mana-mana. Dan tidak ada satu negeri, dan ini saya ulang-ulang terus Pak, tidak ada satu negeri di muka bumi kecuali masuk isu corona di dalamnya. Benar nggak? Baru berapa corona? Baru 2. Kata WHO ada berapa? 6. Bisa jadi lebih? Bisa jadi lebih. Kalau baru 2 dan yang kedua kemarin lebih parah dari yang pertama, benar nggak? Cuma untungnya masjid kita tutup bagaimana kemarin? Tutup Pak kemarin. Yang kedua, nggak tahu nanti yang ketiga. Aneh nggak tahu ntar tuh. Itu nanti lebih dahsyat dari ini Pak, dari yang Delta. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tapi antum kayaknya udah nggak takut ya, udah siap mati. Gaya sok siap mati aja. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Husnul khotimah lah ya. Al-malhamah al-uzma atau al-malhamah al-kubra disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, antara malhamah uzma, penaklukan Konstantin, dan khurujud dajjal itu cuma 7 bulan. Di riwayat lain 7 tahun. Tapi kalau riwayat Imam Tirmizi berapa? 7 bulan. Nah, di riwayat Abu Daud antara perang dengan penaklukan Madinah itu 6 tahun. Wa yakhrujud dajjal fi sabi'ah, lalu keluarlah dajjal. Ini itu hitungan bodoh aja nih. Perang dunia nanti itu bukan lagi perang negara dengan negara, karena nanti batas-batas teritorial negara itu sudah jadi bayang-bayang semua. Jika satu negara nih nggak sanggup lagi beli vaksin, padahal virusnya masih ada 4 lagi Pak. Negara kita sudah nggak sanggup beli nih sebenarnya, ngutang kan? Tapi masih syukur, antum udah digratisin aja masih protes kan? Udah gratis masih protes. Di negara-negara Afrika dan Amerika Latin, Asia Tengah, sampai sekarang masih ada beberapa negara yang nggak sanggup beli, nggak sanggup ngutang aja nggak diterima. Kedubes-kedubes kita di sana nggak dapat gratis. Kedubes di sini berapa banyak negara digratiskan oleh negara kita, apalagi bangsanya sendiri. Kita boleh sepakat vaksin tidak vaksin, tapi saya lagi bercerita tentang efek kalau beli vaksin gimana. Berapa triliun Pak habis? Waduh gila itu Pak. Kalau ini 4 kali lagi, duit negara kita masih ada nggak? Kira-kira gitu Pak. Kalau kas negara habis, Indonesia kira-kira gimana Pak? Waduh, antum ngomong bubar kok bisa santai ya? Itulah hebatnya orang Indonesia. Santuy. Santai ya. Dan emang inilah
imunitas yang Allah berikan ke negeri ini, hidup santai sepanjang masa. Emang Pak, ini yang nggak ada di negara lain. Antum pindah ke jiran aja, ke negeri Singapura, sahabat kita kan banyak di sana. Mereka kan rapi, disiplin. Kita itu santai dan gak disiplin. Cuma itulah kekuatan kita. Benar gak? Itu kekuatan kita Pak. Diajar disiplin dikit kemana-mana harus pakai kartu, harus ada apa namanya, peduli apa? Aduh, repot amat tuh ya. Dikit buka, aduh kita yang gaptek-gaptek ini kan susah Pak. Tapi kita santai aja, nggak bisa mall ya sudah. Kan begitu kita ya. Masih ada pasar-pasar. Ya. Indonesia ini kalau tutup mall, kita masih punya warung kelontong Pak, tenang aja. Tutup semua Alfamart, Indomart, nggak ada masalah. Masih banyak warung-warung kecil. Ya, malah seneng warung kecil. Ini antum nggak tahu cerita bus ya? Bus tuh seneng banget.